Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geraldo Putra Hasrian dengan IMEI 110. Di sini saya akan menyebutkan tentang website UTS pemrograman web, yaitu Sistem Manajemen Blok atau CMS. Nah, di sini langsung saja. Yang pertama, kita harus membuat database-nya dulu. Di sini saya sudah membuatnya, bernama dbblog. Terdapat 3 tabel: artikel, kategori artikel, dan penulis. Nah, untuk penulis ini strukturnya terdapat ID dari penulis, nama depannya, nama belakang, username-nya yang unik, lalu password, lalu ada foto profil. Untuk strukturnya sama seperti yang ada dalam modul. Nah, di sini ada kategori, terdapat ID, nama kategori, lalu keterangan kategorinya. Nah, di sini ada tabel artikel, berfungsi untuk menyimpan data artikel. Di sini terdapat ID artikel, lalu ID penulisnya untuk menghubungkan penulisnya itu siapa, lalu ID kategori menghubungkan kategori artikel ini apa, lalu ada judul, isi, gambar, hari atau tanggal diuploadnya artikel tersebut. Lalu di sini kita akan menunjukkan yang tambah penulis dulu. Di sini sebenarnya untuk codingannya di indeks ini untuk view-nya. Untuk penulis artikel kategori ini jadi satu di sini. Cuma datanya atau teksnya saja yang berbeda seperti ini. Misalnya kan di sini pakai Korean state. Nah, ini kan defaultnya penulis, maka tabnya penulis. Lalu titelnya, judulnya adalah data penulis. Nah, untuk tambahnya adalah tambah penulis. Seperti itu. Jadi di sini kita memakai JS untuk mengganti teksnya secara otomatis jika pindah-pindah tab seperti ini. Itu akan memanggil fungsi ini switch tab. Itu penulis atau artikel atau kategori. Lalu elemen-elemennya akan diganti, nama-namanya seperti data penulis. Kalau di tab penulis, kalau artikel akan menjadi data artikel seperti ini. Begitu pula dengan button-button. Di sini akan menjadi tambah artikel seperti itu. Di sini kita akan mencoba untuk menambah penulis. Misalnya nama saya, nah ini untuk passwordnya. Lalu jika kita tidak mengupload file untuk foto profil, maka akan default memakai default PNG. Nah, untuk passwordnya ini, di sini saya memakai hash. Supaya aman, passwordnya memakai hash di hashing. Nah, di sini password hash. Ini mengambil dari form variable post, nama depan ini mengambil yang name di itu nama depan, nama belakang, username atau password. Nah, untuk pop-up-nya itu ya terdapat dalam JavaScript-nya. Di sini open modalnya jika kita yang ID-nya atau button-nya itu tambah, maka akan muncul tambah. Nah, ini current state-nya yang tadi, yang tab tadi. Kalau penulis maka tambah penulis. Di sini ada formnya. Di sini terdapat name. Di sini akan digunakan diambil untuk simpan di database ini. Nah, di sini terdapat validasi. Di sini harus datanya harus wajib keisi. Jika empty ini harus diisi datanya.
untuk simpan penulis. Dari sini maksimal untuk gambarnya yaitu 2 MB. Lalu terdapat view info, itu untuk memfilter apakah ini gambar atau bukan. Ya, kalau untuk gambar misalnya JPG, PNG, EPB, maka akan lanjut mengupload. Kalau tidak akan statusnya error, pesannya ini message-nya tipe file tidak didukung, dan seterusnya. Di sini penjelasan untuk database-nya. Untuk menyimpan kita pakai perintah insert, itu nama tabelnya apa, tabelnya kan penulis, ini nama filenya. Lalu sini tanda tanya menggunakan stmt ini supaya aman dari SQL injection. Ini variabelnya kita masukkan ke tanda tanya ini, menyesuaikan fieldnya. Kalau nama depan ini nama depan, itu pula dengan yang lain. Jika berhasil disimpan maka akan statusnya sukses, pesannya penulis berhasil disimpan. Jika tidak akan sebaliknya akan menyimpan. Lalu pesan error MySQL-nya apa? Di indeks ini kita memanggil ini simpan penulis. Nah, untuk ini kita harus sebelumnya kita harus memanggil ini berkoneksi, kita harus one supaya untuk menghubungkan ke database-nya. Nama hostnya apa? Di sini kan kita pakai localhost root, untuk passwordnya nggak ada. Nama database-nya apa? Misalnya dbbox seperti tadi. Lalu kita menghubungkannya. Nah, di sini kita memakai asynchronous assign ini fungsi supaya tidak perlu mereload ketika berhubungan dengan backend-nya. Nah, di sini fungsi untuk asynchronous, fungsi untuk mengupdate atau menyimpan. Nah, ini tergantung ini penulis atau artikel atau kategori. Jika berhasil maka akan muncul alert akan berhasil atau tidak. Misalnya seperti ini akan default jika tidak diisi. Nah, di sini alertnya penulis berhasil disimpan, kan masuk di database penulis, tabel penulis. Nah, di sini sudah masuk, passwordnya sudah di hashing, tentunya default PNG karena tidak diisi. Maksudnya kita edit, maka modal overlay-nya akan yang ID edit. Lalu kan di sini step-nya masih penulis, maka edit penulis. Nah, di sini mengambil data dari ambil satu penulis, karena di sini kita akan mengedit satu penulis. Nah, di sini kita mengambil ID-nya. Lalu untuk database-nya kita akan mengselect dari tabel penulis di mana ID-nya itu seperti yang kita tekan dalam button edit tadi, ID-nya berapa, ini akan mengirimkan ID-nya. Lalu di sini akan mengirimkan datanya apa. Ini kan akan mengirim ID 6, misal ditekan yang ID tadi. Nah, di sini kita bisa nambah misalnya gambarnya. Sini harus maksimal 2 MB. Ini 1 MB misalnya. Nah, di sini penulis berhasil disimpan, lalu fotonya akan bertambah. Dan jika kita mengupload foto lagi, maka foto lama tadi akan kehapus. Nah, di sini foto lama tadi akan kehapus, akan ganti yang baru. Itu terdapat di update penulis. Nah, ini mengambil ID, nama depan seperti itu. Lalu lagi menampilkan data yang sekarang apa, data yang lama berdasarkan ID. Lalu untuk filenya di sini. Nah, ini jika tidak menggunakan default PNG, maka akan menghapus foto yang lama. Seperti tadi. Ini query untuk mengupdate penulis tadi. Depannya belakang jika diubah. Nah, ini statusnya.
Lalu selanjutnya kita akan menghapus penulis. Terdapat pop-up yang akan muncul di sini dari JavaScript-nya. Di sini akan mengirimkan ID dari penulisnya yang akan nge-fetch API-nya. Misalnya di sini kan hapus. Ini ada ID-nya penulisnya berapa. Lalu di sini kan 6, maka di sini akan menghapus ya penulis ID-nya 6. Nah, di sini akan terhapus. Lalu foto tadi juga akan terhapus. Pakai fungsi confirm delete ini. Nah, dihapus penulis mengambil ID. Nah, di sini mengambil datanya jika ini dari artikel ya. Jika penulis ini sudah membuat artikel, maka penulis ini tidak bisa dihapus begitu saja. Di sini kita harus menghapus artikelnya, misalnya seperti ini. Misalnya artikelnya seperti ini. Nah, di sini sebelumnya kita harus membuat kategorinya dulu. Misalnya game. Nah, ditambah artikel ini kita membutuhkan dua tabel tadi, yaitu penulisnya, kategorinya, untuk supaya tahu ini penulisnya siapa, kategorinya apa. Gambarnya wajib diisi. Nah, jika kita menghapus penulis tadi, tapi penulis tersebut sudah menulis artikel, nah, akan muncul alert atau error penulis tidak dapat dihapus karena masih ada relasinya dengan tabel artikel. Begitu pula dengan kategori, ini nggak bisa dihapus, masih digunakan dalam artikel tadi. Tuh. Lalu di sini kita akan mendemokan yang ini kelola artikel seperti yang penulis tadi, caranya mirip-mirip. Nah, sebelum itu kita kategori dulu. Nah, di sini tambah kategori synchronous function. Nah, sebelum itu ya, di sini untuk menampilkan data dari tabel itu dalam JavaScript-nya itu menggunakan fungsi load. Kalau penulis ya load penulis, kategori ya kategori, kalau artikel ya load artikel. Nah, di sini kalau ambil artikel ya ambil artikel, ambil penulis ya ambil penulis. Nah, ini sama saja. Select bintang from ini semua data dari tabel apa, ID-nya diurutkan berdasarkan ID, descending dari yang paling bawah, dari yang paling terbaru. Untuk penulis artikel dan kategori itu sama penyampaiannya. Cuma kalau ambil artikel ini kan di sini kita harus menggunakan join karena menggabungkan dari kedua tabel penulis dan kategori. Nah, di sini kita mencocokkan ID penulis lalu ID kategori juga. Ini kita coba menambah. Tadi sudah bisa menambah. Itu memakai simpan kategori. Sini insert seperti biasa, fill lalu value-nya stmt supaya aman. Lalu edit di sini. Pakai update kategori ini. Update nama tabel set, lalu nama kategorinya apa, keterangannya apa.
pakai ini. Pula dengan hapus sama seperti yang lain. Berdasarkan ID kategorinya itu apa akan dihapus. Lalu di sini kita juga bisa mengedit artikelnya. Kita bisa mengganti gambar seperti yang fungsi-fungsi yang lain, sama-sama saja. Cuma di sini menggunakan dua tabel. Lalu di sini yang terpenting ada htaccess. Untuk upload artikel di sini PHP Flag Engine Off ini supaya tidak ada penjahat atau user yang bermaksud jahat mengupload file ekstensi PHP ke server kita. Di sini ini untuk memblokir user itu mengakses ke folder-folder penting kita yang berekstensi PHP dan sebagainya. Lalu untuk ini yang filter filenya yang boleh itu ya JPG, PNG, dan WIBP. Pula dengan upload penulisnya juga sama. Jadi mungkin seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dari penjelasan. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.